Saya hormati yang berikutnya, sekarang ini ada yang lagi rame soal honorer. Nah, honorer ini jumlahnya semakin hari bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Dan inilah yang menjadi bagian yang saya bertemu dengan para bupati untuk kita carikan skema penyelesaiannya. Di satu sisi kita ini bercita-cita indeks competitiveness ASN kita ini supaya tinggi. Jemput bola, tahu teknologi melayani. Jadi kita ini kayak tarik-menarik dilema-dilema. Di satu sisi sebelah kanan ada cita-cita birokrasi berkelas dunia, tapi sebelah kiri ada kenyataan-kenyataan kita ini ada di zona nyaman. Ada sejumlah pegawai kita yang kadang tanpa seleksi tiba-tiba jadi honorer bertahun-tahun. Tapi mereka sudah mengabdi. Tentu ini menjadi dilema-dilema yang mesti kita beresin bersama-sama. Oleh karena itu, kita sudah kirim surat ke Pak Bupati untuk didata, dan nanti Pak Bupati bernandatangani terkait dengan data itu dengan pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang dikirim adalah benar dan itu sesuai dengan edaran yang telah kita berikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian saya hormati, secara bertahap kita akan bisa menghadapi masa-masa sulit ini, dan sesungguhnya kalau data ekonomi kita sangat baik, inflasi kita dibanding negara-negara di dunia ini amat sangat baik, masih sangat ada di 5 besar terbaik di Asia. Begitu juga diprediksi 2020, saya biasanya kasih slide di sini, 2045 kita ini insya Allah akan menjadi 4 negara dengan ekonomi terbaik di dunia, yang terbesar, ya. Dan ini tentu harus disiapkan SDM dari sekarang. Maka SDM ini menjadi penting. Oleh karena itu Pak Bupati, terkait dengan honorer dan tenaga non ASN ini, prioritas kita yang akan kita tuntaskan salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, pendidikan dan kesehatan ini akan menjadi prioritas yang akan kita tangani, termasuk juga di daerah-daerah perbatasan seperti ini. Memang ada kendala teman-teman dari Forpimda, setiap tahun Presiden menyiapkan formasi, baik P3K maupun ASN di seluruh Indonesia. Sayangnya, setahun setelah pengangkatan ASN atau setahun lebih, mereka pada minta pindah ke kota. Bahkan tidak sedikit minta pindah ke Jawa. Ada dokter, ada guru, ada perawat yang sudah ditempatkan di kabupaten-kabupaten perbatasan. Mereka kadang setahun berikutnya ngelobi banyak orang dengan alasan ABCD, orang tuanya sudah sepuh, akhirnya walhasil minta pindah ke kota. Maka sering saya sampaikan datanya di sini, kalau modelnya seperti ini, berapa ribu pun ya formasi kita siapkan untuk kota-kota atau kabupaten di luar Jawa tidak akan pernah cukup, karena setelah itu mereka minta pindah ke kota atau minta pindah ke Jawa. Maka saya mengambil keputusan menerjemahkan arahan Bapak Presiden bersama BKN, ini akan kita kunci sehingga mereka ikut formasi ASN di luar Jawa untuk masa waktu tertentu, bisa 3, bisa 5 tahun. Kalau belum sampai pada waktunya, mereka tidak bisa mengaplikasi untuk pindah ke Jawa atau pindah ke kota, supaya mereka tetap bisa bertugas di desa-desa terpencil, menghadapi anak-anak hebat kita dan membina anak-anak kita di desa-desa itu. Ini Pak Bupati kita kunci sehingga targetnya formasi-formasi ini tetap terisi. Saya kira ini Ibu dan saya hormati yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Bupati. Mudah-mudahan kabupaten ini boleh perbatasan dengan negara lain, tapi kota ini akan menjadi yang terdepan di dalam membangun inovasi pelayanan publik. Selamat kepada Pak Camat. Pak Camatnya ada yang hadir di tempat ini. Ya, mudah-mudahan Pak Camatnya juga sama, bisa dibagi habis pekerjaan di kantor kecamatan Pak Bupati, sehingga nggak perlu lagi ke kantor kabupaten. Pak Camat mudah-mudahan terus maju. Anggaran boleh tidak banyak, tapi kalau lihat sehat semua, keren semua saya lihat gitu ya. Karena sinar mataharinya cukup. Ya, di Eropa sekarang ini banyak orang tidak bisa makan dan sengsara. Kenapa?